Yo, what's up everybody? Jumpa lagi bareng gue Ageng di channel kita hari ini, tentunya di program Jasuke Jangan Suka Kepo. Buat lo yang masih sedih dan kesal sama berita tentang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, mungkin ada baiknya lo istirahat sejenak dari kekecewaan itu. Kenapa? Karena masih banyak hal yang perlu kita rayakan. Dan salah satu hal itu adalah penyelenggaraan SEA Games yang sebentar lagi akan digelar di Kamboja tahun ini. Nah, buat lo yang mungkin masih agak asing sama yang namanya SEA Games, ada baiknya gue kenalin sedikit kali ya. SEA Games itu apa sih? Buat lo yang sering dengar istilah SEA Games dari sejak kecil dan mungkin masih nggak ngeh atau nggak ngerti gitu ya apa arti dari perayaan ini, ya mungkin gue mau coba sedikit ngasih jawaban simpel tentang arti dari SEA Games. Secara sederhana kita bisa bilang bahwa SEA Games ini adalah pesta olahraga yang biasa diadain oleh negara-negara di Asia Tenggara, atau bahasa Inggrisnya adalah Southeast Asian Games. Kalau peraturan pertandingan sepak bola dunia diatur oleh FIFA, nah kalau SEA Games ini peraturannya dibentuk dan diatur di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara dan juga diawasi oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC dan Dewan Olimpiade Asia atau OCA. Nah, SEA Games sendiri di dalam perayaannya bukan cuma mempertandingkan satu macam olahraga aja cuy. Perayaannya juga biasa digelar setiap 2 tahun sekali dan hanya melibatkan 11 negara di Asia Tenggara. Anyway, perayaan olahraga di SEA Games ini menarik banget karena selain ajang untuk menjalin persahabatan antar negara di Asia Tenggara, dalam SEA Games juga lo bisa menikmati banyak sekali cabang olahraga yang dipertandingkan. Beberapa cabang olahraga di SEA Games misalnya ada atletik, akuatik, bulu tangkis, bola basket, kriket, dan juga puluhan cabang olahraga lainnya. Bahkan ada pertandingan catur dan biliar juga. Nah, nggak lupa juga buat lo yang sampai sekarang keranjingan main game, di cabang olahraga SEA Games juga ada pertandingan e-sport yang patut lo pantengin. Sejarah awal SEA Games bagaimana Kakak Ageng? Ngomongin sejarahnya SEA Games, hal ini berkaitan erat banget sama pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara atau SEAP Games. SEAP ya, SEAP. Nah, gelaran itu pertama kali dicetuskan oleh Laung Sukhumnai Pradit yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden Komite Olimpiade Thailand. Waktu itu gelaran SEA Games ini diadakan dengan tujuan untuk mengeratkan kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan semenanjung Asia Tenggara. SEA Games sendiri dulunya diadakan pertama kali di Bangkok pada tanggal 12 sampai 17 Desember 1959. Dan waktu itu gelaran SEA Games di Bangkok ini diikuti oleh lebih dari 527 atlet dan panitia dari Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, juga ada Laos, terus Singapura, dan mereka ini bertanding di dalam 12 cabang olahraga. Info tambahan lagi buat lo, negara-negara yang pertama mengadakan SEA Games di tahun itu dianggap sebagai negara pelopor. Dan pada akhirnya mereka semua setuju kalau ajang olahraga ini baiknya diadakan 2 tahun sekali. Kok gak ada Indonesia di ajang itu? Ya karena Indonesia baru masuk SEA Games itu di tahun 1975. Jadi gelaran SEA Games yang ke-7 di tahun 1975, Federasi SEA ini akhirnya mempertimbangkan kalau Filipina dan Indonesia harus masuk ke ajang itu. Makanya kedua negara ini akhirnya masuk secara resmi ke ajang olahraga tersebut di tahun 1977. Dan di tahun itu juga Federasi SEA memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi Southeast Asian Games Federation atau CGF ya, SEAGF. Dan ajangnya sendiri berganti nama menjadi SEA Games. Di tahun-tahun berikutnya kemudian ada lagi negara-negara yang dimasukkan ke ajang SEA Games ini. Misalnya ada Brunei yang dimasukkan ke daftar SEA Games ke-10 saat perayaannya digelar di Jakarta. Terus juga ada Timor Leste yang dimasukkan ke daftar SEA Games ke-22 saat perayaannya digelar di Hanoi. Ketika kita ngomongin SEA Games, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin logo ikonik SEA Games. Logo SEA Games yang ikonik itu ternyata udah mulai diperkenalkan ke publik sejak gelaran SEA Games pertama di tahun 1959 di Bangkok. Cuma waktu itu karena belum banyak negara Asia yang dimasukkan ke dalam daftar anggota SEA Games, logo SEA Games yang berupa cincin itu cuma berjumlah 6 cincin yang saling mengait. 6 cincin yang saling mengait itu secara sederhana mewakili 6 anggota pendiri ajang olahraga ini. Dan logo 6 cincin itu hanya digunakan sampai dengan tahun 1977 aja. Terus jumlah cincin di logo ikonik ini mulai ditambah lagi menjadi 10 cincin selama periode 1999.
di Bandar Sri Begawan untuk menggambarkan masuknya negara Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina yang masuk ke dalam Federasi Olahraga Asia ini. Hingga pada akhirnya logo cincin ini ditambah lagi menjadi 11 cincin selama pertandingan tahun 2011 di Indonesia. Hal itu untuk mencerminkan masuknya Timur Timur sebagai anggota terbaru yang bergabung ke dalam federasi. Sebenarnya banyak banget kontroversi yang terjadi ya setiap kali ajang SEA Games ini berlangsung atau diadakan. Tapi mungkin gue akan ngebeberin kontroversi yang terjadi antara tahun 2019 dan 2021 aja ya. Karena gelarannya belum lama banget digelar cuy. Dan ya baru sekitar 2-4 tahun ke belakang lah ya. Anyway, gelaran SEA Games yang diadakan di tahun 2019 di Filipina pada waktu lalu ternyata menuai kontroversi. Karena waktu itu Filipina sebagai tuan rumah dinilai nggak siap menggelar pesta akbar tersebut. Berita-berita dengan suara negatif tentang gelaran SEA Games itu bahkan udah terdengar sebelum gelaran itu dibuka. Dan kritikan tersebut bukan hanya datang dari negara-negara peserta, tapi juga datang dari masyarakat Filipina sendiri cuy. Karena mereka menganggap pemerintah asal-asalan banget dalam menggelar acara SEA Games 2019. Misalnya, maskot SEA Games 2019 di Manila itu dianggap masyarakat Filipina kurang kreatif dan terkesan asal-asalan. Kenapa? Karena maskot bernama Pami yang terbuat dari tumpukan 7 bola dengan 4 warna itu dianggap lebih seperti figur bola spons yang tersenyum. Terus ada penjemputan tim sepak bola yang kacau balau. Hal ini menyebabkan timnas Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar tertahan selama lebih dari 10 jam karena nggak dijemput panitia penyelenggara SEA Games. Terus ada kasus poster-poster SEA Games yang bikin malu nih. Karena waktu itu banyak banget poster yang dipasang panitia SEA Games di berbagai tempat yang secara desain tuh terkesan juga asal-asalan. Banyak orang terutama masyarakat Filipinanya sendiri menilai bahwa seharusnya penyelenggara SEA Games itu memperkerjakan desainer poster yang profesional supaya hasil desainnya nggak asal-asalan. Ya pokoknya masih banyak lagi kasusnya. Kayak ada beberapa venue yang ternyata belum layak pakai padahal pertandingan udah mau dimulai. Terus ada ruang konferensi pers yang ruangannya asal-asalan karena dindingnya masih penuh dengan semen dan nggak dicat sama sekali. Bahkan timnas Filipina yang mana adalah tuan rumah di ajang itu harus rebahan di lobi hotel karena belum dapat kamar sama sekali. Nah sekarang kita lompat ke 2021. Kontroversi SEA Games 2021 di Vietnam ini lumayan lucu ya dalam tanda kutip nih. Karena dari banyak sumber yang gue baca, seharusnya tim pencak silat dari Indonesia itu bisa menang kalau nggak ada intrik-intrik dalam perhelatan tersebut. Karena banyak banget poin yang dikumpulkan oleh pesilat Indonesia waktu bertanding melawan pesilat Malaysia. Cuma sayangnya pesilat Indonesia ini dianggap menendang ke arah muka si pesilat Malaysia yang kemudian dijadikan alasan untuk pesilat Malaysia pura-pura butuh pertolongan medis. Terus juga bahkan di momen itu 2 pelatih dari Indonesia dikenakan kartu kuning karena dianggap sering teriak-teriak di arena. Anyway, perhelatan SEA Games tahun 2023 ini sebentar lagi akan digelar di Kamboja ya. Dan ini menjadi ajang SEA Games edisi ke-32 yang mempertandingkan 36 cabang olahraga di dalamnya ya. Acara ini akan digelar dari tanggal 5 sampai dengan 17 Mei 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Dan kita semua berharap semoga ajang ini jadi ajang yang fair play dan juga menyenangkan untuk diikuti. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.